Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mungkin dalam tema malam ini kita akan membahas pembahasan yaitu meditasi atau tafakur yang bisa mengasah kepada kepekaan batin. Mungkin dalam hal ini sedikitnya untuk Adeden bisa menjelaskan apa meditasi tafakur sehingga bisa kepekaan batin itu lebih peka. Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang. Jadi kalau menurut saya pribadi tentang mengenai meditasi ya atau tafakur gitu, mengasah kepekaan ke arah batin ya Kang. Itu sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dalam tema malam ini kita akan membahas pembahasan yaitu meditasi atau tafakur yang bisa mengasah kepada kepekaan batin. Mungkin dalam hal ini sedikitnya untuk Adeden bisa menjelaskan apa meditasi tafakur sehingga bisa kepekaan batin itu lebih peka. Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang. Jadi kalau menurut saya pribadi tentang mengenai meditasi ya atau tafakur gitu, mengasah kepekaan ke arah batin ya Kang. Itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita memang memahami dari metode tentang tafakur atau meditasi, itu benar sangat ngaruh untuk kepekaan batin. Jadi ketenangan tersebut, kesunyian tersebut akan membawakan daya tarik kepada diri kita dengan unsur yang positif. Nah, jadi di situ ketika kita bermeditasi, kita memang harus berbekalkan atau bermodal yang memang salah satunya ketenangan. Kita harus tenang dulu dan kita harus paham artinya, tujuannya, dan niatnya. Meditasi kita atau tafakur kita mau kita arahkan kemana gitu. Kalau memang diarahkan ke urusan yang hal untuk ke diri, mencari ketenangan dalam arti untuk meditasi itu mencari tempat sunyi, ya bagus. Terus mencari misalkan ingin mempunyai daya tarik buat kepekaan batin, bagus. Ya dengan catatan ya tadi, awalnya dulu yang memang harus kita pelajari. Ketika kita sudah paham meditasi kita itu nih tujuannya buat mengkoneksi ke arah kebatinan, itu bisa. Itu untuk caranya bagaimana? Jadi kan di situ kan ada tafakur. Maksud tafakur di situ mentafakuri keadaan kita apa gimana sehingga ya batin itu bisa peka. Ya sebenarnya menurut saya gini Pak Ustadz, tafakur itu ya menyadari diri ya. Jadi tafakur itu memahami arti apa yang kita sudah perbuat gitu tuh. Jadi menilai diri sendiri dengan kekurangan ya, dengan kekurangan. Kalau kelebihan ya beda lagi. Jadi ketika kita bertafakur, menilai kekurangan kita apa sih di dalam hidup. Contohnya, oh masih cepat marah, atau masih emosional, masih misalkan cepat kesinggung dan sebagainya, hal-hal yang di kehidupan. Nah, dengan cara tafakur tersebut kita akan sadar. Akan di situ timbul rasa sadar yang memang sangat luar biasa, seakan-akan kita didorong oleh si batin, akhirnya mengeluarkan kepekaan dalam berpikir juga, gitu Pak Ustadz.
Berarti dalam peka di sini, ini batin itu yang mengarahkan kepada hal-hal apa yang harus kita perbuat dari kekurangan kita ya. Ya, Misalnya hasil daripada meditasi, kita bermeditasi sambil mentafakuri apa yang kita rasakan ya. Sehingga kita memahami, oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ternyata saya lebihnya di sini. Berarti kan dari kekurangan tersebut ya bagaimana supaya bisa lebih bagus lagi. Jadi batin tersebut mengarahkan kepada kita itu. Jadi saya bilang tadi Pak Ustadz, ada dorongan di hati. Jadi seperti kita ini sedang belajar. Cuman di belajar yang kita lakukan itu dengan cara meditasi dengan diri sendiri gitu. Gitu. Ya itu meditasi yang tadi kita bicarakan ini salah satunya ya harus bermodalkan yang memang harus ada juga dari niat, guru, tidak misalkan selayaknya kita hanya tafakur saja gitu. Jadi harus ada anjuran lah mungkin. Itulah untuk waktunya bagusnya tafakur ataupun meditasi itu ada nggak itu waktu-waktu yang tepat, waktu yang pasnya? Sebenarnya kalau ngomongin waktu, semuanya pas waktu. Semuanya waktu itu baik dan semuanya bisa dilakukan menurut saya ya. Cuma yang lebih baik ya itu di sepertengah 3 malam. Karena di sepertengah 3 malam itu mendapatkan waktu kesunyiannya lebih terasa gitu, lebih terasa. Gitu dibandingkan mungkin waktu-waktu seperti banyak aktivitas kan kita agak keganggu juga. Tapi kalau misalkan di sepertengah 3 malam kita akan mempunyai salah satu daya tarik ketenangannya sangat luar biasa ke batin. Namun dalam meditasi ya kan meditasi, jadi kan keupayaan meditasi untuk tahap awal kan supaya dapat suatu ketenangan dulu ya. Karena kan untuk melangkah ke tingkatan yang selanjutnya kalau kita tidak tenang, pasti tidak akan kita alami. Iya benar. Di sini kan banyak yang bingung, termasuk ya saya sendiri masih bingung. Apalagi kan kalau banyak permasalahan ya. Jadi permasalahan tentang kehidupan lah, keluarga, ekonomi dan yang lain sebagainya. Itu bagaimana supaya bisa mengarahkan permasalahan tersebut tidak mengganggu dalam pola pikir kita sehingga kita menemukan suatu ketenangan yang sunyi. Ya sebenarnya sih saya juga sama ya belajar ya Pak Ustadz ya. Bukan berarti menjelaskan saya ini bisa, tidak. Jadi saya menjelaskan karena saya juga sedang belajar gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi ketika saya masuk ke dunia tafakur tersebut, memang yang saya rasakan itu kita harus tenang secara lahir dan batin. Adapun kalau kita secara dohir mempunyai permasalahan, itu harus ditenangkan dulu. Jadi tidak langsung misalkan kita masuk ke arah meditasi atau tafakur ya, kita harus santai dulu. Misalkan tafakur nih mau jam 12 lewat seumpamanya, lewat 15 menit. Kalau masih belum tenang keadaan kondisi fisik kita dalam pikiran tuh masih kemana-mana, kita tahan dulu. Nah, tahan di sini mengupayakan agar pikiran tuh tidak banyak arahan kemana-mana gitu. Nah, sudah mempunyai ketenangan, niat itu akan mendorong. Niat itu akan mendorong. Nah, setelah sudah terdorong oleh niat, insya Allah, semua yang kita lakukan pada saat meditasi atau tafakur mencari ketenangan untuk arahan batin, itu akan semakin koneksinya semakin cepat. Berarti konteksnya kembali kepada diri kita ya. Kembali kepada diri kita. Sudah benar-benar niat. Jadi kita ya dengan cara apa ya? Ya bisa mensugesti diri kita kan supaya tenang. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu kepada kita, ya kita seolah-olah gimana? Seolah-olah permasalahan tersebut tidak ada gitu ya. Baru kita masuk ke dunia meditasi ya. Baru kita masuk ke dunia meditasi. Karena emang orang yang ingin melakukan meditasi itu kadang-kadang ada, menurut saya ada ujiannya gitu. Ujian tersebut kadang pola pikir kita suka benturan. Makanya di situ harus kita komitkan dalam berpikir dan hati itu harus diselaraskan gitu. Kalau memang tidak diselaraskan, meditasi tersebut kadang-kadang kurang fokus ya Pak Ustadz ya. Menurut saya kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Ketika semua diri ini diajak untuk menghening atau misalkan untuk berdiam diri. Nah, kalau misalkan memang semuanya sudah diam tapi pikirannya masih kemana-mana, itu sulit juga. Jadi bukan sulit mencari titik fokus, sulit untuk ya tadi cara menenangkannya. Gitu. Untuk tafakur sendiri apa sih yang didapat untuk kitanya? Misalkan contoh saya
tafakur ini untuk ke kitanya gimana ya? Jadi kalau tafakur itu sebenarnya banyak ya, manfaat tafakur itu banyak. Manfaat tafakur itu ke diri kita tuh satu, pendewasaan. Kedua, kita tidak akan gampang menyalahkan seseorang. Kadang-kadang kita menilai diri kita sendiri gitu sebelum kita menilai orang lain. Itu menurut saya. Yang ketiga, kita akan paham dengan cara tafakur tuh hidup akan lebih hati-hati. Akan lebih hati-hati. Mau di bidang apa aja pasti kita akan hati-hati. Yang keempat, manfaat tafakur itu kita akan mempunyai daya tarik ketenangan diri sendiri gitu. Di diri sendiri itu kita mempunyai ketenangan ya. Punya ketenangan, anggaplah ketenangan di sini nih yang belum orang lain merasakan, kita mungkin sudah gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau kita merasa ketenangan terus kita terlalu berlebihan dalam arti seolah-olah sombong, itu lain lagi. Karena menurut saya meditasi atau tafakur itu merubah konsep diri kita agar lebih memahami gitu. Itu Postan. Tapi gini ya, jadi ya banyak yang saya temukan yang bercerita kepada saya ya, mengenai tentang tadi bermeditasi. Jadi mungkin ya tahap awalan itu ya sesuai apa yang diucapkan oleh AA. Jadi menemukan suatu dimensi ketenangan. Namun setelah tenang, jadi ada mungkin beberapa orang itu yang pernah bercerita kepada saya, dia itu menemukan suatu dimensi-dimensi ya, yang tidak ada di dimensi kita. Iya. Jadi ada yang pernah bertanya kepada saya, seperti katakan seseorang ya pernah bertanya kepada saya, dia itu pernah mengalami suatu seperti terbang katanya, padahal posisi dia tetap di tempat, tetapi dalamannya itu Perasaannya gitu ya. itu ya terbang. Dia kan itu sepertinya apa sih sebenarnya katanya. Itu bisa dijelaskan coba. Ya sebenarnya gini, ketika kita yang Ustadz ceritakan meditasi itu perasaan kita nih seperti Ambang diam, terbang gitu. tapi perasaan terbang. Terbang. Ya, karena di situ akan timbul satu rasa yang memang rasa tersebut akan pekat memasuki ke arah bahasa yang memang selama ini kita pelajari bersama ya. Belajar belum bisa lagi belajar. Setelah rasa itu terdapat oleh kita, kita akan merasakan masuk ke hal yang yakin. Setelah yakin, di situ tinggal kita yang harus memahami. Kita sedang duduk seolah-olah kita nih ngambang. Arti ngambang di sini mungkin entah perasaannya kemana gitu kan. Ada yang masuk ke dimensi. Memang seperti itu. Memang di tafakur yang memang disebut harus menghening itu pasti yang akan bermain itu yang di dalam. Arti yang di dalam mungkin batinnya gitu. Akan diberikan nilai-nilai keindahan yang memang orang belum bisa melaksanakannya. Gitu. Ya mungkin dalam dimensi tersebut, jadi ada pembelajaran juga ya. Kan dia bisa mengerti dimensi tersebut, mungkin di dimensi yang belum kita ketahui di situ juga mungkin banyak kajian-kajian juga. Ya? Banyak Ustaz. Ya karena kenapa? Kalau memang kita sering melakukan tafakur, di situ kita akan menemukan salah satu hal-hal yang menurut saya istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena memang di dunia tafakur atau di dunia dimensi itu menenangkan diri, menenangkan pikiran atau batin yang kita arahkan untuk selaras. Setelah selaras, kita tidak akan terasa, dohirin tidak akan terasa. Mungkin seumpamanya lagi duduk biasa 1 jam merasakan kesemutan atau pegel, kalau sudah enak, sudah dikasih nikmat, itu bisa berjam-jam tanpa ada rasa yang namanya keluhan dohir. Kalau sudah kena rasa tersebut, Ustaz. Jadi mengarah kepada kenikmatan batin. Sehingga yang dirasakan oleh jasad ini tidak terasa. Tidak terasa. Misalkan mau ngambil tafakurnya mau di mana nih? Apa misalkan di dalam kamar atau di luar kamar ya? Misalkan di luar kamar tuh misalkan sumpahnya mau di mana tempat gitu kan. Sedangkan ketika kita bertafakur di tengah malam pasti ada hal-hal yang memang seperti nyamuk. Contoh kecil lah seperti nyamuk. Biasanya kalau kita sedang tidak tafakur kerasa gatalnya gitu. Tapi kalau misalkan tafakur tersebut sudah
diberikan nikmat itu akan tidak terasa, Pak Ustadz. Jadi seperti apa ya? Seperti perasaan tuh yang memang kita rasakan di diri sudah tidak terasa aja. Jadi tidak bisa diceritakan detail oleh lisan. Jadi itu memang bagian daripada batin, Ini sudah bagian rasa. bagian rasa. Rasa kan sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan. Kecuali Benar. dialami Marina. Kalau biasanya ya, kalau sering kita tafakur nih, kan untuk melatih kepekaan ya. Ya benar. Maksudnya kepekaan seperti apa sih? Ya tergantung A mengarahkan ya. Misalkan A mau kepekaan tentang urusan goib misalkan nih. Iya. Kebanyakan kan mungkin semua yang masuk ke dunia dimensi adalah sedikitnya gitu kan yang ingin tahu tentang goib. Itu bisa. Jadi kepekaan tersebut bisa mengarah ke hal yang seperti itu. Cuma goibnya yang mana? Apa misalkan yang positif, apa yang negatif, itu pilihan kita. Kalau misalkan kita berbicara tentang ingin punya daya peka ke arah yang positif atau ke hodam leluhur, itu bisa mengakseskan ke arah ke situ. Dengan satu catatan, niat kitanya harus benar-benar bening dulu. Mungkin sudah cukup ya. Cukup misalnya. Itu untuk obrolan kita pada malam ini, yang mudah-mudahan bisa terserap Amin, amin. daripada meditasi tersebut. Amin. Jadi meditasi itu jadi mengolah pola pikir kita supaya kesadaran kita itu tambah meningkat. Ya. Dan hikmahnya satu, adanya ketenangan dalam batin kita. Ya. Apalagi sudah mengarah ke arah-arah yang lebih dalam, mungkin ya banyak yang dia temukan, mungkin banyak yang ia pelajari. Jadi ya banyak hikmahnya dari ketenangan batin tersebut, ya otomatis dia akan bisa membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan nyatanya di dunia. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin, amin. dalam obrolan kita malam ini. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi